Baik para pelajar seluruh Indonesia, kembali lagi dalam video interaktif kali ini, yaitu membahas tentang proses pembekalan pelaksanaan prakrin atau praktek kerja industri dan bisa disebut dengan on the job training. Nah, pada video kali ini akan dibahas secara detail tentang tahapan pelaksanaan prakrin pada sekolah menengah kejuruan. Dalam panduan kali ini akan diketahui tujuan pelaksanaan prakrin atau praktek kerja industri. Berdasarkan Permendikbud nomor 60 tahun 2014, yaitu tentang pelaksanaan praktek kerja industri, memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengaktualisasikan model penyelenggaraan pendidikan sistem ganda atau yang dikenal dengan PSG antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang kedua, yaitu bertujuan untuk membagi topik-topik pembelajaran dari kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan di sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung atau real kepada peserta didik dalam rangka menanamkan internalis atau iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Dan kemudian yang keempat, yaitu bertujuan untuk memberikan bekal etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan pasar global. Nah, sahabat pelajar, itulah tujuan pelaksanaan prakrin berdasarkan Permendikbud nomor 60 tahun 2014. Adapun waktu pelaksanaan prakrin. Yang pertama, prakrin dilaksanakan dengan sistem blok pada satu semester, terdiri dari 4-6 bulan di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian, yang kedua, prakrin umumnya dilaksanakan di kelas 11 semester genap atau kelas 12 semester ganjil, menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan permintaan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang ketiga, siswa diwajibkan untuk datang ke sekolah minimal 1 kali dalam seminggu atau menyesuaikan libur yang diterapkan pada dunia usaha dan dunia industri. Nah, itulah umumnya waktu pelaksanaan praktek kerja industri. Nah, berikut akan diketahui pola pembelajaran selama praktek kerja industri. Yang pertama, selama prakrin, pembelajaran berjalan seperti biasa dengan pola online atau luring. Kemudian yang kedua, jadwal belajar online tidak ditentukan secara pasti, namun sesuai kesepakatan dengan guru mata pelajaran dengan kegiatan di luar jam kerja. Yang ketiga, setelah kegiatan prakrin, siswa diwajibkan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran dan pembimbing yang telah ditentukan. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan praktek kerja industri.
Pada tahapan pertama, dilakukan pembekalan praktek kerja industri terlebih dahulu, di mana siswa diberikan pembekalan mengenai tentang personality dan skill atau kemampuan. Kemudian tahap kedua, pengiriman permohonan DUDI. Siswa yang dinyatakan memenuhi syarat untuk pelaksanaan prakrin, maka diberikan surat permohonan kepada DUDI sesuai dengan hotel atau tempat yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, siswa melaksanakan interview sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh pihak perusahaan. Kemudian tahapan keempat, pelaksanaan prakrin. Siswa melaksanakan prakrin di DUDI. Dan tahapan terakhir, yaitu siswa menyelesaikan ujian laporan prakrin. Nah, itulah 5 tahapan pelaksanaan prakrin yang umum dilaksanakan di sekolah menengah kejuruan. Pada tahapan pembekalan, ada 2 kompetensi yang wajib dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama mengenai tentang kepribadian atau personality, yang kedua mengenai tentang skill atau kemampuan. Dalam kepribadian ini, itu meliputi tentang grooming atau cara berpakaian, yang kedua attitude, tata krama, dan yang ketiga offering help atau sigap dalam membantu. Kemudian skill atau kemampuan itu meliputi dari basic skill, kemudian kreatif, dan inisiatif. Dalam tahapan personality atau kepribadian, ada beberapa yang harus disiapkan oleh siswa sebelum melaksanakan prakrin. Yang pertama, grooming. Pola pembiasaan grooming atau penampilan diri dari dalam atau luar menunjukkan sikap sopan dan rapi sesuai dengan standar perusahaan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, hendaknya penampilan ini harus menyesuaikan dengan kaidah yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan sikap atau tata krama seseorang selama training yang meliputi sikap bicara, cara bergaul, cara berjalan, dan menjaga relasi antar rekan kerja, serta disiplin waktu atau yang disebut dengan before time, hadir ke perusahaan sebelum waktu yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, offering help. Jadi seorang siswa itu harus selalu sigap dalam membantu tanpa harus diminta, baik kepada rekan kerja, atasan, maupun kepada pelanggan dengan penuh sopan santun. Kemudian pembekalan yang kedua, yaitu mengenai skill dan atau kemampuan. Skill atau kemampuan ini umumnya kemampuan yang dimiliki siswa. Yang pertama adalah basic skill, yaitu memiliki kemampuan dasar tentang bidang pekerjaan yang akan diambil pada saat prakrin, sehingga membantu perusahaan. Yang kedua, harus memiliki jiwa kreatif. Nah, memiliki jiwa kreatif dalam bekerja agar mampu meningkatkan citra diri dalam bekerja. Hendaknya siswa harus berpikir kreatif tentang apa yang akan dikerjakan. Kemudian yang ketiga, harus memiliki sikap inisiatif. Dalam hal ini, harus memiliki ide dan inisiatif dalam bekerja, sehingga mampu memperoleh nilai plus dalam bekerja atau point value.
Selanjutnya adalah permohonan training ke dunia usaha dan dunia industri. Nah, apabila sudah menyelesaikan pembekalan prakrin dan dinyatakan memenuhi syarat, yang pertama, pihak sekolah memberikan surat pengantar permohonan training sesuai dunia usaha dan dunia industri yang dikehendaki oleh siswa. Yang kedua, pihak dunia usaha dan dunia industri akan melakukan verifikasi surat permohonan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dengan melihat permohonan dan CV. Kemudian yang ketiga, pihak dunia usaha dan dunia industri akan menghubungi siswa bersangkutan untuk dilakukan interview. Dan keempat, siswa mempersiapkan diri untuk pelaksanaan interview sesuai dengan kemampuannya. Nah, itulah pada tahapan permohonan training kepada dunia usaha dan dunia industri. Berikut adalah teknik melakukan tahapan interview. Ada beberapa teknik yang harus dikuasai oleh siswa dalam melakukan interview agar bisa diterima oleh perusahaan. Yang pertama, menjaga penampilan yang sopan dan rapi agar selalu terlihat profesional. Yang kedua, memasuki ruangan dengan sopan dan duduk di tempat yang telah dipersilakan. Kemudian yang ketiga, dengarkan pembicaraan dan ceritakan tentang dirimu dan kemampuan yang telah dimiliki. Yang keempat, hindari berbicara yang berbelit-belit dan selalu menjaga kontak mata saat berhadapan. Kemudian yang terakhir, selalu optimis dengan penuh percaya diri saat menjawab pertanyaan sesuai dengan kemampuan. Nah, para pelajar, itulah teknik melakukan interview agar bisa diterima oleh perusahaan. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan praktek kerja industri. Apa saja yang dilaksanakan dalam pelaksanaan prakrin? Yang pertama, orientasi, di mana siswa memperkenalkan diri dan mengenal lingkungan dunia usaha dan dunia industri, serta ruang lingkup pekerjaan yang akan diperoleh. Kemudian selanjutnya adalah bekerja, di mana melakukan semua pekerjaan yang telah ditugaskan, dan apabila kurang paham, segera bertanya secara baik dan sopan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah penyusunan laporan, di mana selama pelaksanaan prakrin, siswa harus melakukan pencatatan laporan meliputi semua aktivitas yang telah dilakukan ke dalam logbook dan menyusun laporan prakrin secara bertahap. Berikut adalah bagaimana merancang laporan prakrin. Yang pertama, dimulai dari logbook, melakukan absensi di dalam logbook, kemudian mencatat semua kegiatan harian, meminta tanda tangan oleh pihak pembimbing sekolah dan dunia usaha atau dunia industri. Kemudian laporan yang kedua, yaitu laporan akhir,
membuat laporan prakrin sesuai dengan format yang telah diberikan oleh sekolah. Yang kedua, melampirkan dokumentasi foto selama prakrin. Dan yang ketiga, meminta tanda tangan persetujuan dari pihak industri dan pembimbing sekolah. Dan selanjutnya, membuat slide presentasi. Nah, apabila laporan sudah selesai, siswa diminta untuk merancang slide presentasi, yaitu menggambarkan semua aktivitas selama prakrin yang terdapat di dalam laporan. Nah, pada umumnya, semua laporan diselesaikan paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan praktek kerja industri selesai. Selanjutnya, siswa diminta untuk mendaftarkan ujian laporan. Kemudian tahapan akhir adalah ujian laporan. Dalam kegiatan ujian laporan ini, siswa diminta untuk membawa semua kelengkapan, yaitu meliputi laporan, logbook, dan bahan presentasi. Selanjutnya, mempresentasikan seputar laporan yang telah dibuat dan pengalaman yang diperoleh selama training. Dan yang ketiga, menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh penguji pelan sesuai dengan kemampuan dan penuh percaya diri. Adapun kriteria penilaian untuk mencapai lulus, nilai akhir diperoleh yaitu 30% dikalikan nilai yang diperoleh dari dunia usaha dan dunia industri, kemudian ditambah 20% dikalikan logbook yang telah dibuat, kemudian ditambah 30% dari laporan akhir yang telah dibuat, dan 20% dikalikan hasil presentasi. Nah, sehingga nilai akhir mencapai 100%. Nah, sahabat pelajar, itulah tahapan akhir dalam pelaksanaan ujian laporan. Baiklah sahabat pelajar, demikianlah panduan pelaksanaan praktek kerja industri atau prakrin untuk siswa SMK. Semoga memberi manfaat dalam mempersiapkan prakrin. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam kompeten.